感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩Syekh Luchin Hong Taicang. Saya bermarga Sun. Sejak tahun 2010, saya mulai belajar ajaran Buddha. Boleh dikatakan saya tidak pernah malas. Melafalkan parita, membaca Xiao Fang Tze, melepaskan makhluk hidup, menolong umat, meluangkan waktu membaca buku Pai Fa Fo Fa, juga membuat catatan, selalu mengikuti dengan ketat cara yang disampaikan oleh Master dalam hal belajar ajaran Buddha dan membina hati. Saya sendiri juga merasakan bahwa diri sendiri selalu mempraktekkan kekuatan tekad dalam pembinaan. Namun tanpa disadari, berhubung tidak sepenuhnya memahami arti kebenaran ajaran Buddha yang Master sampaikan di buku Pai Fa Fo Fa, menyebabkan ketika menghadapi masalah, masih saja muncul hati yang seharusnya tidak boleh dimiliki, seperti hati yang egois, keserakahan, iri hati, juga kemelekatan. Pembinaan seperti ini masih saja akan menutupi sifat dasar dan hati nurani. Master pernah memberi wejangan apabila saat pembinaan perilaku dan pikiran tidak menghapus pandangan yang salah, penuh nafsu keinginan dan ketidaktahuan, maka pembinaan hatinya pasti ada kebocoran. Kutipan Master Lu membahas ajaran Buddha dan hukum sebab akibat. Ini benar-benar menyentuh hatiku. Saya merenung kembali, tidak peduli di antara teman sedharma atau ketika bersama keluarga, kebocoran saya sangatlah banyak. Suami selalu mengkritik, "Kamu mana mirip seperti praktisi Buddhis." Kepala seperti dipukul dengan keras, pikiran jadi jernih, sungguh malu. Master mengatakan, seorang praktisi Buddhis harus memiliki kualitas dalam pembinaan. Dengan kata lain, ketika dirimu membina dengan kualitas baik atau buruk, perilaku benar atau tidak akan mempengaruhi kualitas pembinaan. Pembinaan yang berkualitas tinggi adalah dengan pikiran dan pandangan benar. Itu baru disebut rajin dan tekun. Setelah setengah tahun belajar bersama buku Pai Fa Fo Fa lewat media online, membuat saya menyadari secara mendalam bahwa betapa pentingnya dan gentingnya belajar secara seksama buku Pai Fa Fo Fa. Membuat saya menemukan kembali tujuan awal dalam pembinaan hati. Saya jadi sadar bahwa diri sendiri wajib belajar duluan, menjalani sila dengan ketat, mengingatkan diri bahwa tidak boleh memiliki hati yang ingin menang. Saya hanya seorang kuli bangunan. Cukup ingat bahwa tanpa perebutan merupakan etika terindah yang dimiliki oleh seorang praktisi Buddhis. Begitu banyak teman sedharma yang begitu rajin dan giat, semuanya adalah panutan saya. Di sesi tanya jawab dan kesaksian, khususnya pada bagian kesaksian, saya ada 4 poin yang ingin dibagikan. Pertama, berdasarkan salah satu poin tertentu dari materi pelajaran, menggabungkan contoh pengalaman diri sendiri yang manjur untuk berbagi. Temukan dulu salah satu poin dalam materi pelajaran, membicarakan sedikit hasil diri sendiri. Para teman sedharma yang sejak awal tidak berani berbagi hingga harus mengontrol waktu berbagi, sekarang sudah semakin berani untuk berbagi.
Kemudian saya menginspirasi teman sedharma. Kami tidak hanya membaca beberapa wejangan master, kata-kata mutiara master, semuanya sudah dilakukan saat sesi pembacaan, berbagi melalui contoh, akan memperdalam pemahaman materi. Para teman sedharma mulai menggali lebih dalam tabiat buruk masing-masing, berbagi secara menarik, dan mencapai hasil. Ada beberapa teman sedharma merasa bahwa mereka juga memiliki masalah ini, sangat bermanfaat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman sedharma dalam sesi berbagi secepatnya. Misalnya, masalah yang sering dihadapi dalam menolong umat, masalah yang dihadapi dalam melepaskan makhluk hidup, menemui orang yang memancing ikan, juga berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, juga akan dijawab sesuai dengan wejangan master. Yang ketiga, mencatat dengan cermat kesaksian yang dibagikan oleh teman sedharma. Jadilah orang yang peduli, komunikasi lagi setelah selesai berbagi. Selalu menjadi orang yang paling terakhir pergi. Dengan begini akan memudahkan beberapa teman sedharma untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan masalah. Juga akan mempermudah diri sendiri menyelesaikan secepatnya. Ada 2 kasus kesaksian. Yang pertama, teman sedharma karena alasan suaminya selalu harus menunggu suaminya bekerja shift malam, dia baru bisa mengikuti belajar bersama. Waktu belajar bersama pun harus diatur dan disesuaikan setiap minggu. Pada waktu yang sama, juga mendukung dia agar lebih banyak memohon kepada Bodhisattva. Baca lebih banyak Xingqing untuk suami, baca Jie Zhou. Saya terus mengatakan kepada mereka bahwa asal ada kekuatan tekad, telah mencapai kekuatan tekad, Bodhisattva akan mengetahuinya. Hati yang tulus maka akan manjur. Setelah mengikuti beberapa kali belajar bersama, sekarang suaminya sudah tidak menentangnya lagi. Dia sudah bisa sesuai keinginan belajar bersama 2 kali dalam seminggu. Berbahagia dalam Dharma. Juga mengundang teman sedharma di sekitar untuk ikut belajar bersama. Bersukacita dan mengagumi ketekunan serta kerja keras teman sedharma dalam belajar ajaran Buddha Dharma. Terima kasih Bodhisattva. Yang kedua, karma buruk suami dan putrinya teman sedharma meledak. Setiap malam putrinya akan membuat masalah. Dia sangat sedih. Akan tetapi, dia selalu memohon kepada Bodhisattva agar dia bisa belajar bersama dengan lancar. Beberapa kali saat berbagi kesaksian hingga menangis terharu, Bodhisattva sungguh berwelas asih memberkati agar dia bisa mengikuti belajar bersama sesuai keinginan. Teman sedharma tersebut setelah melewati 3 bulan belajar bersama lewat media online, mengandalkan keberanian dan ketekunannya sendiri. Ia berbagi kesaksiannya tentang ujian mimpi. Di dalam mimpi, ujiannya sudah selesai. Saat memeriksa namanya, tidak ada dalam daftar yang dipasang pada dinding pengumuman. Dengan tergesa-gesa pergi ke kantor urusan akademik untuk bertanya kepada guru. Ketika guru memberitahunya bahwa semua daftar nama yang dipasang pada dinding adalah peserta gagal, dia sangat gembira. Guru juga mengeluarkan kertas ujiannya dengan jelas bahwa guru tersebut menandai nilai 90 dengan pena merah di kertas ujiannya. Sebelumnya, karena teman sedharma sudah pernah mengalami ujian mimpi berulang kali, namun tidak pernah lulus, kali ini berhasil lulus ujian mimpi.
Ini adalah hasil dari belajar bersama buku Paiva Vova online selama 3 bulan. Bodhisattva telah memberi motivasi harus lebih tekun dan giat dalam belajar bersama buku Paiva Vova, berusaha mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Para teman sedharma menerima banyak manfaat melalui metode belajar bersama ini, meningkatkan tingkat pembinaan, kekuatan tekad semakin tinggi. Ada sesyong yang berikrar besar, seperti setiap hari menolong ikan yang akan dipotong. Juga ada sesyong yang berikrar besar, seperti pembinaan bersih atau Qingxiu. Banyak teman sedharma terus-menerus mendapatkan mimpi mengikis karma, bermimpi tentang mendapatkan buah baik. Sedangkan juga ada sesyong yang di kehidupan nyata lancar dalam segala hal, pekerjaan, banyak kejadian luar biasa. Ada seorang sesyong dalam satu hari terjadi 3 hal yang menggembirakan. Yang paling membuatnya kaget adalah pada keesokan hari mendapatkan orderan besar. Juga ada sesyong dalam waktu singkat membabarkan dharma kepada 4 teman sedharma baru. 4 orang tersebut semuanya telah mengambil buku parita dan perlengkapan pusaka lainnya. Dia berkata, saat saya membabarkan dharma menggunakan kata-kata mutiara hasil pembinaan dari belajar bersama. Dulu, saat mau membabarkan dharma ke orang lain, bahkan tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Ada sesyong yang dupanya di rumah tidak pernah melingkar. Setelah belajar bersama, dupanya telah melingkar. Juga ada sesyong bermimpi dalam kamar. Ada sepotong kue yang sangat besar. Bahkan ada sesyong mimpi Dharmakaya Master datang. Saat itu sesyong tersebut melihat tangan Master memegang sebuah barang seperti papan kayu. Tidak disangka dapat dilipat. Begitu dibuka, bercahaya keemasan. Cahaya Buddhis berkilauan, menyinari semua sesyong. Dalam mimpi, sesyong berkata kepada Master, papan kayu Master sangat berkilauan, berwarna keemasan, menyinari seluruh kamar. Master tertawa sambil berkata, telah terlihat olehmu. Seketika sesyong mengerti, papan tersebut adalah buku Paiva Vova. Di dalamnya terkandung energi yang sangat besar, juga memiliki kekuatan berkat dan kebijaksanaan dari Bodhisattva. Master dengan tertawa berkata, kalian harus membina dengan sungguh-sungguh, bergembira di dalam Dharma. Sulit diungkapkan dengan kata-kata tentang manfaat yang saya dapatkan saat belajar bersama. Penuh dengan perenungan, yang paling dirasakan adalah telah berkurangnya waktu yang tersia-siakan. Sehingga diri sendiri meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar buku Paiva Vova. Berkurangnya kerisauan. Sekarang tidak ada waktu untuk risau selain melafalkan parita, melepas makhluk hidup, dan belajar bersama. Setiap hari menyelam dengan bebas di lautan buku Paiva Vova, juga menemukan kekurangan dan keburukan sendiri. Banyak mendapatkan ilmu dari semua teman sedharma, khususnya di sesi kesaksian. Sesyong yang semakin dalam menggali akar keburukannya, semakin besar kekuatan berkat dari Master. Maka banyak mengikis karma dan meningkatnya tingkat pembinaan. Saya pernah melihat kesaksian dari seorang sesyong, sebuah kalimat yang sangat bermanfaat bagi saya, yaitu
Setiap orang yang datang kepada Anda, apa yang Anda temui, terlihat, dan rasakan adalah Anda yang dulu. Anda yang masih berusaha keras, Anda yang masih belum selesai mengikis karma. Mereka bagaikan cermin. Mereka memperlihatkan kegelapan dan keburukan yang tidak dapat terlihat oleh diri sendiri. Jika Anda dapat mengenal orang-orang yang menyusahkan bagi Anda, sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Karma yang diperlihatkan kepada Anda sebenarnya adalah karma yang perlu Anda kikis. Sama seperti Bodhisattva tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi melihat kesalahannya sendiri. Ini untuk mengintrospeksi diri. Jadi, sekarang saya menganggap semua ucapan suami terhadap saya sebagai cermin. Mengawasi diri saya dari waktu ke waktu, memacu diri dan mengoreksi diri sendiri. Itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat. Saya telah mempelajari ajaran Buddha selama 10 tahun dan tersadarkan dalam 6 bulan. Saya berbagi beberapa mimpi yang berbahagia. Mimpi yang pertama, di dalam mimpi saya menaiki sepeda model sepeda balap. Dengan memakai helm di atas kepala, saya mengendarai dengan kecepatan tinggi, melintasi lereng bukit satu demi satu dengan leluasa. Saya merasa luar biasa ketika saya bangun. Terima kasih Bodhisattva telah memberkati. Master berkata, penderitaan kita disebabkan oleh kenangan dan ingatan. Jika kamu seharusnya tidak menempatkan pikiran di dalam hati Anda, maka kamu tidak akan menderita lagi. Jadi, mengapa pikiran ini bisa timbul? Karena pikiran ini pasti akan timbul. Jadi, karena pikiran ini akan timbul, maka Bodhisattva memberitahu kita agar tidak menempatkannya di dalam hati. Menganalisa kedua arti kalimat ini adalah, pikiranmu pasti akan timbul. Jadi, kamu seharusnya tidak menempatkan pikiran ini di dalam hati. Inilah sisi mengagumkan pada ajaran Buddha Dharma. Semua adalah hukum alam, bagai mimpi dan halusinasi. Timbul hilang bagai setitik embun dan secepat kilat. Jadi kita mesti menyadarinya. Mimpi yang kedua, beberapa hari yang lalu ada Sesyong bermimpi bahwa tubuh Dharma Master mengirimkan saya sebuah lukisan yang berbentuk seperti tulisan vertikal Sutra Tapei Chow dengan tongkat kayu di kedua sisinya. Dan ketika dibuka, penuh dengan cahaya keemasan. Di atas tertulis 2 kata, Ukong. Tulisannya sangat besar. Kata Sesyong dalam mimpi, lukisan ini digantung di pintu masuk ke ruangan altar. Di sisi atas kusen pintu, kata Ukong sangatlah besar. Saya sangat tersentuh ketika mendengarnya, dan seluruh tubuh saya kebas rasanya. Saya tahu bahwa ini adalah dukungan dan dorongan terbesar Master terhadap saya. Saya harus berusaha lebih keras dan maju dengan berani bersama para teman sedharma yang tekun dan giat. Tidak peduli kehidupan apapun, selama ada ajaran Buddha Dharma yang menyertai, ada Bodhisattva dan Master di dalam hati. Hati kita akan menjadi bersih, pikiran kita akan terbebaskan. Terima kasih kepada Bodhisattva, terima kasih kepada Master. Sungguh ini penuh dengan kegembiraan Dharma. Mimpi yang ketiga, di dalam mimpi saya berada di dalam angkutan umum. Dalam perjalanan terlihat banyak sekali lemari usang.
lemari model kuno yang seperti lemari buku. Satu persatu berbaris di pinggir jalan. Pada permukaan lemari buku terdapat debu dan kotoran yang berminyak yang sangat tebal. Melihat petugas kebersihan sedang menggunakan air panas mendidih untuk melarutkan potongan-potongan abu soda, pinggiran jalan hawanya panas membara. Petugas kebersihan mengambil sikat besar, menggosok dan membersihkan lemari buku yang berderetan dengan air dari abu soda. Setelah selesai dibersihkan, terlihat warna dasar coklat kayu dari lemari buku tersebut. Kemudian, mereka menggunakan semacam cat kayu transparan atau pernis untuk mencat lemari usang itu satu kali. Di bawah keuletan para pekerja lemari menjadi seperti baru lagi, menjadi lemari buku yang kelihatan sangat baru. Saat itu saya berkata kepada teman sedharma yang ada di sampingku, lemari ini kembali lagi pada bentuknya yang semula. Warna coklat kayu sungguh sangat cantik. Setelah itu terbangun dari mimpi. Mimpi ini sampai pada siang hari melalui satu pemikiran mengatakan kepada saya, kita manusia sama seperti lemari usang ini. Puluhan tahun diletakkan di sana. Karena polusi dari luar, maka terkena banyak sekali debu dan kotoran yang berminyak. Jika tidak dibersihkan, maka lemari ini akan menjadi rongsokan, kemudian akan dibuang. Sama halnya dengan jiwa kita, manusia, telah tercemar oleh 5 hawa nafsu dan 6 debu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kotoran ini terkumpul dalam batin kita. Sama seperti lemari usang ini. Sekarang di pasaran banyak sekali cairan untuk membersihkan lemak atau kotoran berminyak. Mengapa di dalam mimpi bisa menggunakan air mendidih untuk melarutkan abu soda? Energi panas ini bukankah adalah energi dari buku Paiva Vova kita? Sikat besar yang digunakan oleh petugas kebersihan bukankah adalah setiap bab dari buku Paiva Vova? Kita terus dan terus belajar bersama dan belajar dengan tepat. Bukankah itu adalah menggosok dan membersihkan karma yang diakibatkan oleh kerisauan dan ketidaktahuan di kehidupan kita yang lalu, yang telah tercemari dengan sikat? Mengetahui kesalahan dan menjadi sadar, percaya dengan ketekunan kita, batin kita juga akan seperti lemari tersebut. Dengan kebijaksanaan dari buku Paiva Vova untuk menjadi individu yang baru, membina hingga sifat dasar kita terbuka, mengganti wajah lama menjadi rupa baru. Teman-teman sedharma, ayo semangat! Ini adalah sebuah platform yang baik untuk membabarkan dharma secara luas kepada umat yang berjodoh, menjalin hubungan jodoh baik secara menyeluruh, dan meningkatkan tingkat kesadaran diri, khususnya pada sesi berbagi di bagian akhir paling penting. Titik kesadaran setiap orang berbeda. Kebijaksanaan dari semua makhluk tidak terbatas. Master berkata, yang kita butuhkan adalah lampu penerangan yang abadi. Lampu penerangan abadi ini bergantung pada bodhisattva untuk menyalakannya, dan bukan bergantung pada kekuatan sendiri yang rapuh. Lampu penerangan kita sekarang, lampu ketidaktahuan yang ada di hati kita sekarang ini, semuanya bergantung pada Paiva Vova dari Master untuk menyalakannya. Kesaksian di atas, jika ada bagian yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon Tacetape Kuan Yin Pusa berwelas asih memaafkan.
Mohon Bodhisattva pelindung Dharma berwelas asih memaafkan. Mohon Master berwelas asih memaafkan. Mohon teman sedharma mengoreksi dan memberi masukan. Terima kasih.